Tidak ada anak yang tidak dapat dididik. Yang ada hanyalah penggunaan metode yang salah dalam mendidik anak tersebut. Dalam sebuah lingkungan pendidikan, kadangkala kita jumpai kondisi pembelajaran di lapangan lebih banyak menekankan pada intelektual. Kemudian, adanya erosi budi pekerti dan perilaku baik, rendahnya solidaritas, dan bahkan ada yang sampai gagal dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah pendidikan kita sudah bermakna? Nah, setelah mempelajari tentang ragam karakteristik peserta belajar pada materi sebelumnya, pada sesi ini kita akan membahas lebih jauh, mengenal lebih jauh tentang joyful learning dan mengapa metode joyful learning ini dapat menciptakan sebuah pendidikan yang bermakna. Kita tahu hakikat mengajar bukan bagaimana memberi tuntutan atau materi yang banyak pada anak, namun menciptakan suasana lingkungan agar anak tertarik untuk belajar. Belajar akan memiliki efek apabila anak dalam kondisi fun. Dalam hal ini, salah satu metode yang dapat diterapkan adalah melalui joyful learning. Joyful learning merupakan gabungan dari pembelajaran kontekstual, teori konstruktivisme, pembelajaran aktif, dan psikologi perkembangan anak. Selain itu, joyful learning adalah pendekatan yang digunakan oleh pengajar untuk membuat anak didiknya lebih dapat menerima materi yang disampaikan karena suasana yang menyenangkan dan tanpa ketegangan dalam menciptakan rasa senang. Untuk menciptakan suasana ini, salah satunya adalah dengan memperhatikan karakteristik peserta didik yang telah disampaikan pada materi sebelumnya. Pembelajaran yang menyenangkan bukan semata-mata pembelajaran yang mengharuskan anak untuk tertawa terbahak-bahak, melainkan sebuah pembelajaran dengan komunikasi yang saling mendukung dari pengajar dan anak tersebut. Prinsip joyful learning. Pertama, anak terlibat. Kedua, suasana menyenangkan. Ketiga, memberikan keasyikan belajar. Yang keempat, belajar tidak dalam suasana tertekan, formal, dan tegang. Yang kelima, memfasilitasi semua untuk belajar, hingga tercapailah sebuah pembelajaran yang bermakna. Untuk menerapkan joyful learning ini, kita dapat mengingat pula prinsip 3B. Beramal atau spiritual capital, bermain atau social capital, belajar atau intellectual capital. Berdasarkan prinsip 3B tersebut, dapat diartikan bahwa joyful learning tidak dapat berdiri sendiri. Manfaatkan lingkungan sebagai media belajar, ajarkan anak untuk saling bekerja sama dengan temannya. Belajar secara langsung dengan teman sebaya dapat membuat belajar lebih bermakna. Sejalan dengan konsep belajar aktif yang dikemukakan oleh Konfusius, yaitu yang saya dengar, saya lupa. Yang saya dengar, saya lihat, maka saya ingat. Yang saya dengar, saya lihat, tanyakan dan kerjakan, maka saya pahami. Selanjutnya, perlu kita pahami bahwa guru atau pengajar bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru atau pengajar adalah sebagai fasilitator. Penekanan tersebut dimaksudkan agar pembelajaran menjadi lebih hidup. Anak akan lebih banyak berkegiatan, baik secara fisik maupun mental, yang akan membantu dalam setiap tumbuh kembangnya. Demikian penjelasan singkat mengenai bagaimana menciptakan pendidikan bermakna melalui joyful learning secara umum. Uraian materi di atas dapat kita adopsi dalam sebuah pembelajaran di TPA. Pada intinya, anak akan gembira dan aktif apabila mereka dilibatkan secara langsung. Dan jangan lupa untuk melibatkan lingkungan-lingkungan di sekitarnya.
terkait dengan strategi-strategi pelaksanaan Johnson Learning dalam pembelajaran TPA akan dijelaskan pada materi sesi berikutnya. Jadi, stay tune!